Tadi sudah disampaikan Wall Street, kemudian Eropa, semuanya rata-rata sudah mengalami rebound. Demikian juga closing market. Ya, Pak, iya, sebenarnya dengan indeks harga saham gabungan pun diharapkan pagi ini akan rebound juga. Tapi ada kejadian yang memang ini sempat menghenyakan juga banyak orang, di mana pekan kemarin ada bom bunuh diri terjadi di Makassar. Bagaimana Anda melihat respon market pagi ini? Akankah juga ini akan terdorong lebih kepada sentimen global atau dari dalam negeri? Oke, kalau kita lihat dari sentimen bom bunuh diri, mungkin kita bisa berkata pada kejadian 10 tahun lalu ya, 10 tahun lebih ya. Oke. Pernah kejadian bom di BSD malah ya, dulu namanya masih BSD. Iya. Dan sempat terjadi penurunan, tetapi if I'm not wrong, besoknya udah langsung rebound. Baik. Dan kalau kita lihat bahkan bom di WTC ya di tahun 2001, itu hanya butuh kira-kira 2 minggu untuk rebound kembali. Jadi sebenarnya sentimen-sentimen seperti ini udah pernah dilalui, dan biasanya sentimen yang udah pernah dilalui itu impact-nya akan lebih kecil dibandingkan yang baru pertama kali. Baik. Sejauh ini Anda bisa prediksikan tidak akan terlalu berdampak signifikan pada saat opening market, begitu? Tidak akan terlalu menekan indeks atau bagaimana sebenarnya? Harusnya tidak akan terlalu menekan indeks, Pak Pra. Ya. Baik, di sisi lain kita tahu ada juga kebakaran di kilang minyak milik Pertamina di Balongan. Sejauh mana akankah ini menjadi sentimen juga yang menjadi perhatian bagi para investor di tengah penanganan yang masih terus berlangsung? Benar. Kalau kejadian yang lokal ya mungkin akan lebih mempengaruhi. Tetapi ya saya kira selama pasokan supply itu masih ada, masih terkendali, masih manageable, harusnya juga impact-nya will be minimal. Lantas, jadi nggak akan terlalu ini. Oke, sejauh mana berarti investor harus bersikap begitu dalam menyikapi perdagangan di awal pekan ini? Menurut saya investor as always tetap harus berhati-hati ya, maksudnya. Tetapi menurut saya stance yang harus dilakukan oleh investor adalah cautiously optimistic. Jadi karena banyak valuasi perusahaan kita yang udah boleh dibilang fair dan masih murah gitu ya. Tetapi memang sentimen-sentimen global itu kan sangat tidak menentu. Jadi ada kalanya kemarin itu pada turun, kemarin ada Suez Canal yang kena blok. Pagi ini barusan mulai ada gerak dikit. Iya. Jadi ya tentang Suez Canal itu ini ya, 12% dari kargo dunia itu melewati kanal tersebut, gitu, perusahaan tersebut. Jadi 1 jam itu represent 400 juta dolar goods yang melewati Suez Canal tersebut. Kalau kita rupiahkan sekitaran 5,8 triliun. Wow. Itu gede sekali. Jadi mereka terpaksa harus reroute. Iya. Dan mereka juga harus reroute itu yang lebih jauh lagi begitu ya. Dan membutuhkan waktu, kalau tidak salah 1 pekan perjalanan. Betul, jauh. Ya, jauh. Karena mau lewat 1 benua kan, Pak. Iya. Betul. Oke, jadi itukah akan yang menjadi salah satu sentimen juga yang akan mendorong pergerakan market, sementara optimisme sedang terjadi di Wall Street, kemudian Eropa dan Asia? Benar. Karena ini ya Pak ya, karena kalau blok barang itu kena blok, kan terjadi supply chain disruption. Jadi kalau kan ada perusahaan yang memang udah butuh goods tersebut, ya udah butuh barang tersebut. Kalau mereka udah butuh, apa yang mereka lakukan? Mereka kan cari tempat lain, lebih mahal juga nggak apa-apa, aku akan beli gitu. Baik. Itu yang menyebabkan harga-harga pada meningkat. Itu yang menyebabkan harga oil meningkat, harga komoditas meningkat, dan secara in general market juga meningkat. Kira-kira seperti itu, Pak.